Shalom. Hai anak-anak, begitu sukacitanya Miss dan Mister yang ada di sekolah saat ini menyambut anak-anak di tahun ajaran baru 2020-2021. Sudah masuk sekolah kan? Sukacita nggak? Miss Riris mau dengar jawabannya? Semua pasti senang bukan? Ketemu teman baru, ketemu lagi dengan Mister dan Missnya yang ada di sekolah. Meskipun kita tahu kita nggak bisa ketemu secara nyata, meskipun kita hanya bertemu secara virtual, tetapi Miss percaya anak-anak di rumah juga merasakan sukacita. Ngomong-ngomong, siapa yang di sini? Kok tiba-tiba ada di layar anak-anak sekalian? Perkenalkan, Miss adalah Miss Riris, ya, yang mengajar anak-anak di kelas 1 dan kelas 3 bahasa Inggris. Tapi saat ini Miss Riris juga tidak sendirian, ditemani oleh Mr. Yo. Hai anak-anak. Dan Mr. Jeffrey. Hai semua. Pastinya ada Miss Yunis yang membantu kita di keyboard atau piano. Anak-anak, kita akan segera beribadah di hari ini untuk membuka tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau masuk hadirat Tuhan dan bahkan meminta pertolongan Tuhan di tahun ajaran baru ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah. Bapak di surga, kami mau bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, bersyukur
kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat bersungguh-sungguh belajar dan bahkan melewati tahun ini dengan baik pula. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah, agar kami boleh beribadah dengan baik, beribadah dengan hormat, beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan menerima setiap ibadah kami, setiap doa kami, dan bahkan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anak sekalian, masih penuh semangat? Sekarang kita akan boleh bersama-sama bernyanyi lagi. Coba semua bangkit berdiri ya. Coba kalian gerakan badannya, kiri kanan. Berikan senyum yang terindah meskipun sepertinya ngomong sendiri ya, di depan kamera ataupun di depan laptopnya ya. Tetapi coba semuanya angkat tangan, kiri kanan yang bisa Jeffrey ya, sambil berolahraga sedikit ya. Kita mau puji Tuhan, kita mau bergembira karena Tuhan Yesus sungguh baik. Semua dicintai Tuhan bukan? Yang dicintai Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi. Yesus pokok. Yuk kita sama-sama bernyanyi dengan sukacita. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Ikuti gerakannya ya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tibalah saatnya kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari dipersiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kembali kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
terang bagi jalanku. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini yang masih mengizinkan kami untuk kami boleh belajar dan diberkati dari firman Tuhan. Saat ini Tuhan berkati kami supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, anak-anak, melihat keadaan hari ini, kita pasti tentunya khawatir, takut, dan juga cemas. Karena ketika kita keluar, kita melihat banyak sekali orang yang sakit. Bahkan hari ini, bahkan juga saat ini, kita juga mendengar bahwa di luar sana banyak orang-orang yang sedang sakit yang namanya virus corona. Tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan juga yang akan membuat kita tetap semakin percaya dan yakin dalam menjalani kehidupan ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya terambil dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat pertama sampai yang ke-36. Kalau anak-anak di rumah ada Alkitab, anak-anak boleh membaca bersama-sama. Setelah Ibu Aisyah menceritakan cerita ini,
Anak-anak bisa membuka di rumah, dan di sana ditulis cerita tentang perjalanan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan ketika mereka berjalan selama beberapa hari melewati padang gurun, mereka merasa khawatir, mereka merasa cemas. Kenapa? Karena namanya padang gurun tidak ada apa-apa, tumbuhan tidak ada, air juga tidak ada, sehingga mereka khawatir dan mereka melihat tidak ada hal yang mereka bisa makan ataupun minum untuk mereka. Tetapi Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong semua bangsa Israel. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Dengan kuasanya Tuhan mendatangkan mukjizat yang luar biasa bagi semua bangsa Israel. Pada sore hari semua bangsa Israel bisa menikmati makanan yang enak, yaitu Tuhan mendatangkan segerombolan burung puyuh pada sore hari. Lalu pada malam hari Tuhan pun mendatangkan yang namanya roti mana, yaitu roti dari surga. Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan berjalan bersama bangsa Israel sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi apapun yang mereka alami, seperti apapun keadaan mereka. Nah, hari ini juga kita belajar bersama-sama anak-anak bahwa situasi apapun yang kita hadapi saat ini, bahkan seperti apapun kita melalui pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita tidak perlu khawatir. Karena ingat selalu, Tuhan akan selalu berjalan bersama kita, dan kita pun akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi. Memulai tahun ajaran yang baru ini, sekalipun kita harus belajar melalui di rumah, melalui internet, kita tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu menolong, memberkati, dan mencukupkan semua yang kita butuhkan selama proses belajar mengajar. Itu firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami semua, bahkan mengajarkan kami untuk kami selalu percaya dan tidak takut. Karena Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami berjalan tidak sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menciptakan kami, yang memiliki kuasa yang luar biasa, yang mampu menolong kami dalam segala setiap keadaan. Tuhan Yesus, berkati untuk semua anak-anak didik kami Tuhan, yang saat ini memulai pelajaran mereka di rumah mereka masing-masing melalui online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, memampukan mereka untuk mereka boleh mengerti, memahami setiap materi-materi pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, saat ini kita akan berdoa Bapa kami seperti doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang sudah hafal teksnya, boleh menutup mata, dan bagi anak-anak yang belum menghafal teksnya, anak-anak boleh melihat teks yang ada. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.